warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan, saya Nihayatus Sa'adah, guru Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Darun Najah Celuring Banyuwangi, yang saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Ki Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 24410808139. Di sini saya akan menyampaikan video kegiatan pembelajaran yang merupakan salah satu tugas pendidikan profesi guru tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran
apa materi kita kemarin? Dari akhlak tercela. Yang menghindari akhlak tercela apa saja yang harus kita hindari? Pergaulan bebas, apa lagi? Menyalahgunakan narkoba itu adalah materi kita kemarin, yaitu menghindari perilaku bebas, karena kita memang sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain, kita harus berhati-hati dalam bergaul. Dari toleransi itu juga gitu, masih kelanjutan materi kita harus bisa toleransi dengan siapapun dan dengan keadaan apapun juga dimanapun. Jadi untuk selanjutnya hari ini nanti proses pembelajaran kita nanti anak-anak akan dibentuk, akan berkelompok untuk mendiskusikan materi toleransi pada hari ini sesuai dengan kelompok yang kemarin. Sudah ada tak kelompoknya ya? Oke, dan nanti sampean berdiskusi mengenai makna toleransi. Terus nanti yang akan dinilai apa saja dalam diskusi sampean nanti? Yang pertama adalah kognitifnya, yaitu pengetahuan sampean, pemahaman sampean, kemudian afektif, sikap sampean semua dalam kelompok. Apakah itu nanti sampean semuanya berpartisipasi dalam kelompok sampean, keaktifan kelompok sampean itu nanti yang akan ibu nilai. Kemudian ada psikomotorik, yaitu nanti bagaimana sampean mempresentasikan hasil diskusi kelompok sampean secara sistematis ataupun baik dan bisa teratur. Bisa paham nanti penilaian yang akan kita lakukan hari ini? Ya. Baik, anak-anak. Terus untuk selanjutnya silakan untuk berkelompok sesuai kelompok sampean. Sampean lihat tayangan sebelumnya, sampai lihat, perhatikan dulu tayangan ini. Anak-anak presentasikan, nanti ibu akan memberikan MKPD ini, ya silakan didiskusikan sesuai dengan studi kasus yang sudah ibu buat di LKPD atau lembar kerja peserta didik ini. Silakan didiskusikan. Yang ketiga, soal pertama, seorang teman Anda beragama lain yang mengundang Anda untuk mengikuti upacara keagamaannya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Di lingkungan tempat tinggal Anda terdapat berbagai macam agama. Bagaimana Anda bisa menjaga hubungan baik tanpa mengorbankan prinsip agama? Soal nomor 3 yaitu contoh toleransi kehidupan dalam sehari-hari, yaitu bergaul dengan sopan sesama teman, saling tolong-menolong kepada teman yang kesusahan. Kamu tahu nggak sih dalilnya? Baik anak-anak, waktunya diskusi sudah habis. Sekarang waktunya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Min Amrina Rosyada. Perkenalkan, saya Anis Nifika Marina. Perkenalkan, saya Maulida Siti Nur Azizah. Adanya kami di sini akan mempresentasikan sebuah hasil diskusi kami tentang toleransi. Studi kasus pertama, seorang teman Anda beragama lain dan mengundang Anda untuk mengikuti upacara keagamaannya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Kita bisa menolaknya dengan baik dan kita bisa menjelaskan alasan kita dengan jelas, seperti surat Al-Kafirun pada ayat 4 dan 5. Yang berbunyi, wala ana a'budu ma a'badtum wala antum a'buduna ma a'bud. Yang artinya, aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Contohnya,
tanpa ikut menggiring jenazah yang akan dibakar. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami dengan judul toleransi. Di sini saya mau membahas toleransi dulu. Apa ada yang tahu apa itu toleransi? Toleransi adalah berarti sabar dan menahan diri dan tegang rasa. Di sini karena pada umumnya di dalam suatu lingkungan itu pasti terdapat suatu perbedaan. Baik itu perbedaan suatu status sosial ataupun yang lain-lain. Di sini contoh yang ada di sekitar kita itu adalah perbedaan agama. Soal yang pertama, seorang teman Anda beragama lain dan mengundang teman Anda untuk mengikuti upacara keagamaannya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Tetap menghargai dan menolak dengan baik dan sopan. Seperti dalam dalil Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Soal yang kedua, di lingkungan tempat tinggal Anda terdapat berbagai macam agama. Bagaimana Anda bisa menjaga hubungan baik tanpa mengorbankan prinsip agama? Kalau memiliki perbedaan keyakinan bukan berarti tidak boleh bergaul satu sama lain. Salah satu dalil Al-Quran yang membahas tentang suatu toleransi adalah surat Yunus ayat 40 dan 41 yang berbunyi, wa minhum man la yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Yang artinya, di antara mereka ada orang yang beriman pada Al-Quran dan di antara mereka ada pula yang orang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu, Nabi Muhammad, katakanlah, bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Jadi di sini ada contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama saling menghargai satu sama lain dan menerima teman yang berbeda agama. Sudah sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Di lain itu ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ya, apa pertanyaannya? Sesuai dari soal yang kedua, apa dampak negatif jika kita bisa mengorbankan prinsip agama atau kita menolak ajakan dari agama lain? Kalau kita menolak pasti ada muncul suatu konflik yang akan terjadi. Seperti konflik antar beragama, nanti rukunnya itu akan menjadi hilang. Kan biasanya kalau kita bergaul satu sama lain, kalau kita berbeda pendapat kan pasti ada suatu kegagalan yang bisa kita rasakan gitu loh. Apa ada solusi yang bisa menjaga hubungan baik dan kita tanpa mengorbankan prinsip agama masing-masing? Menolak dengan baik dan sopan tanpa menyinggung perkataan dari apa yang kita katakan kepada orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah anak-anak sampai semuanya sudah selesai untuk mempresentasikan hasil analisis sampean terhadap surat Al-Kafirun, surat Yunus dan juga surat Al-Kahfi. Dapat kita ambil kesimpulan semuanya. Yang pertama tadi di surat Al-Kafirun apa saja?
tapi semuanya ada konsekuensinya. Kemudian di surat Al-Kahfi, apa kandungan inti dari Al-Kahfi? Yaitu kebebasan diri antara iman dan kufur. Karena antum bari'una mimma amalu wa ana bari'u mimma ta'malu. Saya akan terbebas dari apa yang kamu kerjakan dan kamu pun terbebas dari apa yang saya kerjakan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, besok anak-anak persiapan untuk pertemuan minggu depan, ya. Kita akan membahas tentang ayat tentang hadis, ya. Hadis tentang toleransi, dan juga kita cari ayat yang lain untuk lebih menguatkan, yakni tentang prinsip-prinsip toleransi beragama atau yang dalam Islam disebut dengan tasamuh, yakni saling toleransi tenggang rasa. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alimun bi asrari rabbirum bi hajati sami'un basirum bi qulubi wa awas bismika arjumil kanaila maqalibi bijahika falamlahu jam'ana syara'an. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga di minggu depan kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.